sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang menyimak melalui daring Komsos KAJ maupun KAJ radio lain, atau Anda yang menyimak melalui radio, salam bahagia, salam sehat penuh sukacita. Kita bersyukur karena begitu besar kasih setia Allah yang melimpah terhadap kita semua. Jumpa lagi bersama saya Laurencia Fani dan mendampingi kita Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SC. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga akan mendapatkan inspirasi melalui permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Hani. Bagaimana kabar Romo? Ya, baik Fani, semoga sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan sehat dan sukacita. Amin Romo. Baiklah sahabat, kita mulai acara ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Hani. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas segala kebaikan penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan terima kami mohon berkat-Mu agar kami boleh semakin memiliki keyakinan iman yang mendalam, pengalaman akan Engkau yang sungguh akan mengubah hidup kami, memberikan makna, dan juga memberikan pada kami semua daya tahan di dalam segala tantangan, dan semuanya kami lakukan. Semoga segala sesuatu yang kami hayati, kami hidupi, kami tekuni, membawa kepada kebaikan sesama kami, dan teristimewa membawa kepada keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oase Rohani Katolik, hari Minggu biasa ke-21. Antifon pembuka. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Kasihanilah aku ya Tuhanku, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Bacaan pertama, aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Bacaan dari kitab Yesaya bab 22 ayat 19 sampai 23. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan ia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi.
janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Bacaan kedua. Segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 33 sampai 36. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Demikian dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah simak firman Tuhan pada edisi hari ini. Sekarang marilah kita simak bersama untuk mendapatkan insight, untuk mendapatkan inspirasi melalui permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Hani. Silakan Romo. Ya baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita bersama-sama sudah memasuki minggu biasa yang ke-21 di akhir bulan Agustus ini. Tanggal 27 juga adalah Pesta Santa Monica, yang merupakan ibunda dari Santo Agustinus. Bacaan-bacaan yang ada hari ini mengajak kita semua untuk, terutama bacaan Injil hari ini,
mengajak kita semua untuk semakin memiliki pengalaman mendalam akan Allah dalam hidup kita, sehingga kita boleh semakin teguh dalam iman kita, dalam kebersamaan kita berziarah menuju Allah sebagaimana diajarkan dan diwartakan oleh Gereja Katolik yang memiliki akar dari Yesus sendiri, lalu diteruskan oleh para rasul di bawah Santo Petrus yang tadi kita dengarkan, yang peran itu diteruskan dari zaman ke zaman sampai zaman kita sekarang ini, melalui kesatuan iman dalam garis suksesi apostolik melalui para uskup, para bapak uskup kita. Dan inilah kekayaan rohani yang penting untuk diketahui, yang kadangkala tidak dimengerti atau bahkan tidak disadari sebagai sesuatu yang sungguh sangat berharga dalam iman dan dalam tradisi Gereja Katolik. Bahwa apa yang kita imani ini merupakan kelanjutan dalam garis yang tak terputus, bisa dirunut terus-menerus sampai pada Santo Petrus, sampai pada Yesus sendiri. Jadi dengan demikian Gereja Katolik memiliki kaitan yang erat dan tak terputuskan dalam ajaran iman dari Yesus melalui para rasul, para penggantinya, yang sampai pada kita melalui para bapak uskup kita yang merupakan penjaga dan juga pembela iman Kristiani, iman Katolik yang diwartakan sejak zaman Yesus. Kalau bulan depan kita bersama-sama masuki bulan September, bulan kitab suci, maka dalam iman Kristiani Katolik, dasar iman kita, acuan iman kita bukan hanya Alkitab atau kitab suci, tetapi juga tradisi dan magisterium, ajaran gereja, melalui bapak-bapak gereja, melalui konsili, melalui berbagai macam sinode, dan situlah kita bersama-sama tetap menjaga, merawat kekayaan iman Kristiani Katolik. Kitab suci memang dasar iman, tapi adalah tradisi tertulis. Jauh sebelum kitab suci itu dituliskan, dibukukan, sudah dihidupi, dihayati dalam ibadah, dalam perjumpaan, dikatakan seperti kita dengarkan di dalam kisah para rasul tentang jemaat perdana. Mereka berhimpun, berdoa, mendengarkan sabda, mendengar pengajaran para rasul, dan saling mengasihi satu sama lain, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Jadi inilah yang penting untuk kita sadari, bahwa dalam Gereja Katolik, tradisi iman yang kita warisi dari para rasul, para bapak-bapak gereja sampai sekarang, itu menjadi salah satu dasar iman kita. Selain tentu saja kitab suci sebagai sabda Tuhan yang kita renungkan secara khusus bersama-sama dalam gerakan mengasihi, mencintai Alkitab dalam bulan September, bulan kitab suci yang akan datang ini. Dari apa yang kita dengarkan dan bacaan hari ini, kita diajak untuk pertama-tama sampai pada sebuah pengakuan iman. Pengakuan iman. Tadi diwakili oleh Petrus. Ketika ditanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Tadi bertanya, apa komentar orang? Apa kata orang? Dan mereka menjawab macam-macam tadi, Elia, dan nabi-nabi, Yeremia, dan seterusnya. Dan Yesus mengajak para rasul, akhirnya sampai pada sebuah pertanyaan yang menyangkut diri mereka. Menurut kamu,
siapakah aku ini? Jadi pertanyaan ini penting untuk menjadi bagian dari permenungan kita sebagai orang Kristiani. Boleh menjadi juga sebagai pertanyaan yang kita renungkan selama seminggu ini. Ya, siapakah Yesus menurut aku? Karena jawaban akan siapa Yesus itu menentukan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita juga akan menghayati hidup ini. Pengakuan iman. Jadi kalau kita menelusuri dari katanya ini pengakuan. Jadi menjadikan Yesus sesuatu yang menjadi bagian dari diriku, hidupku. Bukan sesuatu yang ditempelkan dari luar. Bukan sesuatu yang dikenakan. Dan kalau begitu ya kapan-kapan bisa kita lepas. Kita bisa menjadi aku. Di bagian dari hidupku. Nah, ini saya kira yang paling mendalam. Ini yang sebenarnya diharapkan dari kita semua sebagai orang Kristiani Katolik yang kita hidup, kadangkala juga lahir sudah dibaptis dari orang tua. Maka ini yang perlu kita juga selalu gemakan dan selalu kita ajakkan untuk mereka-mereka, terutama generasi-generasi kedua yang lahir dari keluarga-keluarga Katolik, baptis secara Katolik sejak bayi. Memang mereka memiliki pendalaman melalui komuni pertama, nanti pada krisma. Tapi saya kira nggak cukup kalau itu hanya formal ya. Sebagai bagian dari inisiasi. Sehingga setelah mengalami 3 sakramen inisiasi, baptis, komuni, krisma, orang menjadi anggota penuh gereja. Tapi apakah sungguh-sungguh telah mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam hidupnya? Nah, itu yang perlu senantiasa dipelihara dan dipupuk. Karena tidak otomatis. Memang sakramen-sakramen inisiasi, baptis, komuni pertama dan krisma memberikan bagi kita rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah itu harus bekerja, harus bertumbuh berkembang. Ibarat kata ini sebuah potensi yang untuk bisa menjadi aktualisasi, menjadi wujud nyata, merupakan sebuah usaha-usaha terus-menerus dari yang bersangkutan untuk supaya rahmat Allah yang ditawarkan melalui baptisan, melalui komuni pertama dan krisma itu sungguh-sungguh menjadi hidupnya, menjadi pengalaman pribadinya. Ini yang juga digemakan secara khusus oleh Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, panggilan kemuritan, panggilan di murid Yesus. Disitulah kita diajak untuk tidak hanya menghafal rumus-rumus atau rumusan-rumusan iman atau ajaran-ajaran iman atau hafalan, tapi kita diajak untuk sampai pada sebuah pengalaman mendalam akan Yesus. Itu yang dikatakan dalam kalimat pembuka dalam Evangelii Gaudium. Perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sungguh, yang original, yang sejati, itu membawa buah 2, yaitu pembaruan hidup dan sukacita. Nah, inilah yang penting. Kalau orang belum sampai pada pengalaman dalam akan Allah ini, maka Yesus mungkin menjadi sesuatu yang masih di luar dirinya. Belum mengalami proses internalisasi, proses menjadi bagian dari diriku. Maka dikatakan pengakuan. Jadi sesuatu yang dari luar, barangkali dari tradisi, dari orang tua, dari guru agama, dari katekis, dari mungkin juga imam atau apapun semua. Itu bisa jadi bagian luar. Tapi apakah itu betul-betul menyatu dengan dirinya, itu soalnya. Maka tidak otomatis bahwa orang yang sudah dibaptis dalam nama inisiasi, dia juga mungkin rajin kalau anak-anak remaja ya ikut putra altar atau ikut putra sakristi, atau mungkin juga malah menjadi pemasmur, menjadi lektor, yang setiap kali membaca sabda, otomatis itu mengalami itu belum tentu. Belum tentu. Tapi harapannya memang. Dan inilah pedagoginya. Melalui hal-hal membiasakan. Menghafalkan dulu. Membiasakan. Mencerna. Akhirnya itu yang menjadi bagian integratif dari diriku. Sehingga Yesus
sungguh memang adalah pengalaman hidupku. Nah, pengalamannya bisa bermacam-macam. Kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya ya Petrus mengatakan engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kita juga bisa melihat bagaimana pengalaman murid-murid yang lain. Sebelumnya mereka juga sempat kacau, kocar-kacir setelah Yesus wafat. Tapi akhirnya mereka sampai ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, berubah. Maria Magdalena yang sebelumnya mengatakan, ya mungkin ini tukang kebun. Tapi sampai akhirnya dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Aku. Pengalaman. Atau juga Thomas yang ketika sebelumnya meragukan peristiwa kebangkitan itu, kisah Yesus itu. Sampai akhirnya mereka diberi kesempatan oleh Yesus, taruhlah jarimu di bekas lukaku dan lambungku, dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan apa kata-kata dari Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah pengakuan iman yang orisinil. Maria Magdalena mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Atau juga murid-murid Emmaus yang sebelumnya mereka menjadi gusar, mereka menjadi frustrasi, mereka kecewa dan marah karena Yesus jagoan mereka keok dengan cara yang mengenaskan itu. Mereka pulang. Dan dalam perjalanan dikenalkan Yesus yang menjelaskan tentang Alkitab, tentang seluruh peristiwa Yesus. Dan ketika sampai di ini, akhirnya ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, Yesus memecah-mecahkan roti. Mereka mengenali dia dan mengatakan bahwa hati kita berkobar-kobar ketika dia menjelaskan kitab suci kepada kita semua. Dan ketika ia memecah-mecahkan roti. Atau juga Yohanes yang ketika dalam peristiwa kebangkitan, ketika melihat apa yang terjadi dengan lalu dia mengatakan, itu Tuhan. Jadi ini bukan pengalaman Om Yohan, bukan pengalaman gerombolan, bukan pengakuan yang sifatnya masif atau hanya repetitif, mengulang, membeo, atau mengulang-ulang rumusan iman. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh telah menjadi sebuah pengalaman batinku? Dan kalau begitu, itu pasti mengubah hidup kita. Pasti juga menjadi sumber sukacita sehingga dikatakan, kalaupun mengalami berbagai macam tantangan, tidak dengan mudah aku meninggalkan Yesus atau meninggalkan imanku, karena inilah yang bagiku sungguh sangat berharga, sangat penting, yang telah memberikan makna baru pada hidupku. Itulah pengalaman dikatakan di dalam pengalaman para rasul dalam kebangkitan, dikatakan dialah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi telah menjadi batu, dialah batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan menjadi batu penjuru yang mengikat. Dalam tradisi teknologi batu, zaman batu, candi, itu ada batu pengkait satu sama lain. Yesuslah yang mengkait sehingga kalau itu diambil, seluruh diri kita rontok dan roboh. Ya tentu zaman batu, zaman sekarang nggak bunyi ya. Mungkin zaman sekarang adalah Yesus itu adalah sebuah chip atau artificial atau real intelligence gitu. Kecerdasan mendasar yang membuat hidup kita berarti. Dalam chip dengan alat-alat gadget-gadget modern, kalau chipnya diambil, selesai. Nah, apakah Yesus, ini yang kita renungkan, kita bisa bertanya diri sendiri, apakah Yesus sudah menjadi seperti itu? Sehingga kalau dia diambil dari diriku menjadi kehilangan daya, kehilangan perspektif, kehilangan arah, kehilangan makna. Nah, ini yang saya kira dimaksud Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Karena jawaban akan kita, akan siapa Yesus itu, akhirnya akan menentukan bagaimana kita memperlakukan dan menempatkan Yesus dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana pengalaman para rasul sudah kebangkitan mengubah hidup mereka. Yang dulunya takut-takut menjadi berani. Yang dulunya menjadi mudah goyang, bahkan sampai menyangkal. Dan ketika sudah mengalami kebangkitan, mereka berani mati untuk apa yang diimaninya, apa yang diyakininya. Karena punya pengalaman pribadi yang mendalam. Dan inilah sebenarnya tugas dari kita semua
juga terutama mungkin para orang tua mendampingi anak-anaknya supaya ini bukan hanya membiasakan, itu sudah lumayan. Membiasakan hal yang baik, mulai dari baptis ya, bayi dibaptisin, komuni diberi komuni, diantar krisma. Tapi bagaimana juga anak diantar bersama-sama boleh mengalami Yesus yang menyapa hidupnya, yang mengubah hidupnya. Nah, ini yang memang tidak mudah. Tetapi pengetahuan tetap disampaikan, kebiasaan-kebiasaan baik, tradisi baik dalam keluarga tetap harus juga diperkuat. Tetapi sekali lagi, itu semua tidak otomatis. Tidak menjamin bahwa dengan dijejali macam-macam, dibiasakan hal itu, otomatis punya pengalaman itu. Nah, ini harapannya. Harapan kita bagaimana boleh, kalau di dalam proses inisiasi, setelah dibaptis ada namanya proses mistagogi. Pengantar masuk dalam misteri. Nah, jadi ini kalau ini belum kena, maka bukan lagi hafalan, tapi mistagogi. Orang diantar untuk sampai mengenali misteri, pengalaman mistik akan Tuhan. Nah, ini saya kira tantangan kita bersama. Dan kalau itu bisa kita buat dalam berbagai macam cara, saya kira bisa membantu generasi-generasi muda, anak-anak muda kita, untuk juga akhirnya mengalami itu. Dan itu saya kira yang dalam perjumpaan World Youth Day itu sebenarnya ide dari Yohanes Paulus II, supaya anak-anak muda itu punya pengalaman iman, pengalaman rohani ini loh. Diantar, kita mengantar, bukan kita menjejali, tapi mengantar kita supaya juga ada mengalami Yesus dalam hidupnya. Nah, saya kira itu hal yang menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi bagian dari mendampingi orang-orang muda terutama untuk sampai pada pengenalan mendalam akan Yesus dalam hidupnya. Kita break dulu ya, Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita break sejenak untuk sesi pertama Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi kedua. Sahabat terkasih, jumpa lagi di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengarkan dan menyimak apa yang telah disampaikan dan akan dilanjutkan lagi oleh Romo Hani. Nah, sebelum melanjutkan permenungan hari ini, saya akan menyampaikan bagi Anda yang ingin menyampaikan usulan maupun pendapat, dapat mengirimkan ke email orkk2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Nah, Romo, kita lanjutkan ya. Itu tadi di sesi pertama seru banget, yang di ujungnya benar-benar seperti anak-anak itu berkobar-kobar sekali ya mengikuti Yudi. Nah, Romo mau lanjutkan apa nih di sesi yang kedua? Saya kira ini yang kita melanjutkan ini. Jadi dengan demikian kalau kita pada akhirnya juga memiliki pengakuan iman kita yang dirumuskan dalam oleh bapak-bapak gereja dan syahadat iman para rasul yang setiap kali misa hari Minggu setelah homili kan kita sebelum doa umat kan kita diajak untuk membahari iman kita, pengakuan iman. Nah, itu memang rumusan. Tapi harapannya bahwa itu bukan sekedar ucapan bibir, bukan sekedar hafalan, bukan sekedar rumusan kata-kata yang memang sudah dengan cermat dan secara mendalam dikaji oleh bapak-bapak gereja dan akhirnya kita mengucapkannya dalam ibadah kita. Bukan juga jawaban yang sifatnya massal atau rombongan atau jawaban keluarga bahkan. Tapi adalah sebuah pengalaman pribadi yang orisinil. Nah, ini kan perlu untuk menjadi perspektif kita setiap kali kita mengucapkan pengalaman iman, kredo, itu rumusan iman, syahadat para rasul.
Itu kan iman di dalam ucapan, dalam doa. Tapi juga kita perlu, dan itu akibatnya jadi dari pengakuan itu dalam rumusan, dalam ibadah menjadi sebuah iman dalam perbuatan nyata, dalam tindakan. Dan itu yang kita harapkan supaya ini terjadi. Bahwa kita mengatakan credo, aku percaya. Harapannya kalau kita menghidupi iman kita itu, kan dikatakan aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan akan Yesus Kristus seterusnya dan Roh Kudus sampai seterusnya. Aku percaya. Apakah itu berhenti di situ? Ya kalau hanya berhenti di situ menjadi hafalan, hanya menjadi ritual. Tapi juga diharapkan dinamika yang terjadi adalah dari credo, aku percaya, itu moga-moga kalau kita sungguh menghayati iman kita, menghidupi iman kita dalam cara jalan Yesus yang ditunjukkan pada kita semua ini, dalam gereja Katolik ini, kita sampai pada juga menjadi pribadi-pribadi yang kredibel. Itu satu akar kata. Credo, kredibel. Artinya apa? Dari aku percaya menjadi aku dapat dipercaya. Bahwa hidup kita itu kredibel. Karena apa yang kita akui, apa yang kita katakan, apa yang kita imani itu menjadi kenyataan, menjadi perwujudan. Kalau kita mengamini Allah yang berbelas kasih, karena aku sungguh-sungguh mengalami Allah yang berbelas kasih itu akhirnya apa? Aku juga berbuat yang sama terhadap sesama kita. Juga berbelas kasih. Kalau Allah itu sebagai murah hati, kita pun juga mestinya dapat menjadi pribadi yang diubah karena iman kita dan pengalaman kita akan Yesus yang murah hati itu menjadi orang dan pribadi yang murah hati. Jadi ini yang diharapkan. Kalau tidak, maka ya ada yang terputus. Dan kalau kita percaya, kita menjadi orang yang dapat dipercaya, maka pada akhirnya kita dapat berkontribusi, terlibat. Dan inilah ujung dari iman Kristiani Katolik. Bukan yang kuar-kuar mengucapkan imannya, tapi ujungnya adalah yang dinamakan keterlibatan. Keterlibatan. Maka kita diajak untuk ya tidak cukup hanya benar dalam ajaran. Tentu kita ikut ajaran para rasul tadi yang dikatakan didasarkan sejak para rasul sejak Petrus sampai sekarang. Ortodoksi. Kita benar dalam ajaran iman dan ini yang kita ikuti, kita pegang. Kita ikut dalam jalur keselamatan yang diwartakan oleh para rasul dan diteruskan oleh pengganti-penggantinya sampai pada para uskup, pemimpin gereja keuskupan masing-masing. Jadi itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi ya. Tapi nggak cukup kita benar dalam iman, dalam ajaran. Harus benar, jangan sesat. Dan jangan mudah juga goyang oleh ajaran-ajaran yang lain gitu. Nah, yang sangat disayangkan adalah bahwa seringkali orang Katolik, ya mohon maaf ini pada umumnya itu malas baca, malas mendalami. Padahal begitu banyak sumber melimpah, mau cetakan banyak, buku banyak, terbitan banyak, perpustakaan tidak kurang, belum lagi sumber-sumber digital. Tapi yang seringkali terjadi adalah, ya mohon maaf ini, orang Katolik sendiri kadang-kala tidak mau mendalami imannya secara sungguh-sungguh. Sehingga ketika ada iman yang lain atau pendapat yang lain, sudah bingung gitu. Jadi orang Katolik pada umumnya itu ya, yang kedua ini, tadi ortodoksi, ajaran iman, yang kedua adalah ortolatria atau ibadahnya benar. Ibadahnya benar. Artinya doa-doa kita ya mengikuti ketentuan ibadah liturgi yang diajarkan gereja. Tapi ya belum cukup. Kalau itu saja, dan biasanya sampai di sini ya.
orang Katolik pada umumnya itu ya orang yang baik-baik, orang yang saleh-saleh. Tapi ya bingungan gitu. Ditanya orang bingung karena jadi tidak memiliki pengalaman sendiri. Tidak mempelajari sendiri, menemukan sendiri itu yang paling penting. Yeah. Kan selalu hanya seperti ya kalau bahasa kasarnya itu ya sudah dikunyah orang pengennya disuapin aja gitu loh. Nah ini yang kira-kira tantangan untuk kita gereja Katolik, umat Katolik sendiri. Ayo, kalau bulan depan kita ayo belajar kitab suci, ayo belajar mendalami ajaran iman. Jangan sampai orang belum mendalami imannya secara menyeluruh sudah memutuskan milih yang lain. Padahal kalau saja dia mau mendalami secara mendalam, mungkin tidak perlu. Jadi yang ketiga adalah ortopraksis, yaitu benar secara kelakuan atau tindakan. Nah, dengan begitu maka satu paket komplit integratif. Tidak ada dalam keterbelahan, tidak ada dalam gap antara hidup sebagai hidup doa, hidup rohani, hidup ibadah, maupun hidup dalam sehari-hari. Nah, ini yang saya kira perlu untuk menjadi bahan-bahan bagi kita semua untuk ya mari kita kembali mendalami berbagai macam kekayaan ajaran iman yang diajarkan dan diwartakan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja yang sudah punya tradisi yang panjang. Itu kita hidupi dalam konteks zaman kita sekarang ini. Kita tidak mengulang jawaban yang lalu, tapi pengalaman yang lalu itu bagian dari kita supaya bisa menjawab dalam kata-kata yang baru zaman ini karena aku mengalaminya. Kalau orang tidak mengalami, maka jawabannya apa? Ketika ditanya sesuatu, dia nggak ngalami, dia nggak ngerti. Ya, kata orang tua saya, kata papa saya begini, kata mama saya begini, kata Romo begini, kata suster begini, kata ini. Lah, karena kita sendiri nggak punya pengalaman, jadi mau ngomong apa? Yang diulang hanyalah jawaban yang dia dapat dari orang lain. Nah, ini dalam hal ini sama. Pembelajaran iman kita melalui katekese yang formal itu moga-moga juga dilengkapi dengan ya upaya-upaya entah melalui berbagai macam cara dan kegiatan kelompok untuk akhirnya juga mengalami pengalaman mendalam akan Yesus sehingga kalau ditanya ya dia jawab. Nah, orang Katolik kadang-kadang kalau ditanya nggak bisa jawab gitu. Kalau ditanya ya bingung gitu. Ya karena apa? Tapi kalau orang memiliki pengalaman, pasti dia akan bisa memberi jawaban. Jawaban yang meyakinkan gitu. Bukan jawaban yang mengulang ini. Jawaban yang kalau orang Jawa ingah-ingih gitu. Jawaban yang apa namanya? Nggak mantep, nggak pede. Katane. Jadi nggak pede. Kalau ada saksi mata, akan dia menjelaskan detail seperti para rasul tuh, yakin gini. Tapi kalau Anda dapat cerita orang lain dan ditanya orang, ya katanya gini sih. Gitu. Jadi tidak meyakinkan. Jadi ini yang saya kira perlu untuk kita lihat bagaimana proses menjadikan pengakuan iman itu suatu pengalaman pribadi dan karena itu menggerakkan orang akhirnya mewujudkan imannya itu. Itu jalurnya yang benar. Itu proses yang mestinya dijalui, proses yang mestinya juga dibantu kepada para generasi muda supaya bisa sampai ke situ. Gimana caranya? Nah, ini mari kita cari. Banyak hal sudah kita usahakan, tapi kadangkala belum menemukan. Ya, mari kita cari yang kreatif. Maka salah satu yang saya sebut di awal tadi yaitu cara Bapak Suci yang sebenarnya orang nggak muda lagi gitu loh. Tapi dia pingin supaya pengalaman dia alami. Yohanes Paulus kedua ketika mengalami dia bagaimana hidup dalam rejim komunis pada zamannya itu. Tetap survive. Tidak takut. Lah kita takut apa sekarang? Nah, kadangkala tantangan itu penting supaya kita menjadi hidup gitu loh. Kalau perlu ya ditantang. Maka saya kira itu yang dibuat oleh Paulus. Yohanes Paulus menantang orang, ayo muda, ayo kamu kumpul, ayo kamu mendalami. Dan mereka buat kelas-kelas mendalami imannya, mendalami ajaran gereja, termasuk di dalamnya salah satu juga
dari proses itu ya hasilnya adalah yang kita kenal buku kuning itu, katekismus yang untuk orang muda itu. Youth Cat. Jadi orang muda mau mencari sendiri. Dan lalu apa? Bertanya. Ayo kumpulin pertanyaan semua. Kamu mau tanya apa tentang iman Katolik? Tanya. Udah tanya, kumpulin tanya. Ayo sekarang kita jawab sama-sama. Ayo kita jawab sama-sama dalam bahasa anak muda. Kalau Anda memperhatikan, tentu beda dengan katekismus gereja Katolik yang tebel itu. Resmi itu. Tapi anak-anak muda menemukan cara. Bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan iman itu dalam rumusan anak muda dengan perspektif anak muda. Nah, ini contoh-contoh seperti ini yang mestinya kita teruskan. Nah, bagaimana bisa bertanya sendiri, lalu mencari jawabannya, mencari referensi, lalu mencarikan pendamping, pembimbing. Jadi juga tidak mencari diri sendiri tanpa pendampingan, itu juga akan sesat. Akan berbahaya tanpa pendampingan. Jadi tetap bahwa orang muda ini butuh pendampingan dari yang berkompetensi atau bukan orang tua. Dan kalau orang tua tidak, nah ini saya kira penting ya. Kalau orang tua tidak bisa jawab, mereka cari jawaban sendiri. Ya, kalau benar nyarinya puji Tuhan, puji Tuhan itu. Tapi kalau nyari tempat yang salah, jawaban yang salah, ya jadi itu. Karena seringkali sekarang orang tua harus sadar, kadang-kadang orang tua sekarang tidak menjadi referensi anak-anak gitu. Karena kadang-kadang ya tidak meyakinkan, orang tua lebih mendoktrin. Kamu nggak boleh, kamu semua. Lah lama-lama ketika berhadapan dengan kenyataan kan bukan doktrin lagi. Mereka gagap menjawab karena yang dialami ya doktrin. Hanya di drill tentang hal atau pembiasaannya. Maka kendati sebaik-baiknya juga mendampingi anak-anak kita dengan mengarahkan ikut kegiatan-kegiatan, moga-moga itu membentuk akhirnya kesadaran ya. Bukan karena paksa itu. Kalau terpaksa sampai umur sampai 17-18 tahun masih manut, masih ikut orang tua. Begitu lepas dari itu ya sudah, saya sekarang menjadi diri saya sendiri. Ini bahaya ini. Jadi orang tua juga jangan terlalu menekan sehingga akhirnya anak-anak itu masih terpaksa, tapi juga jangan melepas tanpa sebuah pendampingan yang seperlunya. Jadi saya kira itu hari ini kita diajak melalui ini, dan juga hari ini adalah juga pesta ya, karena hari Minggu maka tidak dirayakan, yaitu Santa Monica. Lihatlah belajar Santa Monica. Bagaimana dia anaknya Agustinus yang kacau balau ini. Apa yang dia buat? Memberi nasihat. Tentu saja. Nggak masuk. Sudah doa. Didoakan. Kurang. Belum berubah juga. Yang ketiga adalah dia dengan air mata dan mati raga. Ini juga penting. Kalau Anda memberikan nasihat, sudah memberikan, berarti tanggung jawabmu sudah selesai. Kamu sudah memberikan yang benar. Tapi kalau enggak, bisa lagi apa? Ya doakanlah. Kalau bisa, Ibu Monica memberikan air mata dan mati raga. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat bagaimana dengan cara yang all out ini orang tua ini. Monica ini akhirnya menggerakkan juga hati Agustinus untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami akan Tuhan. Dan ketika mengalami, wah luar biasa yang bisa kita lihat. Dia menjadi seorang yang mampu menuliskan ajaran iman yang begitu luas, begitu dalam. Dan itu memperkaya gereja. Tapi memang harus ada pengalaman di mana ia akhirnya titik balik dalam hidupnya. Nah, itu yang saya kira perlu didampingi. Moga-moga bacaan-bacaan pertemuan hari ini bisa mengantar kita semua semakin mantap dalam iman, semakin mampu juga mewartakannya, tapi juga meneruskan. Agar iman itu diteruskan dari generasi ke generasi, sebagaimana kita mendapatkan kekayaan iman kita itu dari Yesus, Santo Petrus, para rasul, Bapak Gereja, Bapak Uskup, sampai pada kita sekarang ini. Kita ada dalam satu kesatuan, tak terputuskan. Ini saja mestinya membuat kita bangga. Kita Gereja Katolik ada dalam jalur yang
tak terputuskan, mata rantai tak terputuskan dengan tradisi apostolik bisa dirunut sampai Santo Petrus, sampai pada Yesus sendiri. Ya Romo, bagus banget. Terima kasih Romo untuk inspirasi yang sudah kami dapatkan ya. Kita semua merasa sangat terberkati dengan perbendungan yang Romo sampaikan. Karena waktunya Romo, kita tutup dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo Hani ya. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas iman yang kami terima dari para leluhur kami, para pendahulu kami. Dalam tradisi apostolik yang kami terima, kami yakin bahwa di dalam Yesus kami memperoleh makna hidup yang baru yang membuat kami semua boleh mengalami sukacita dan mengalami pembaharuan diri terus-menerus. Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun kami semua ke dalam setiap pergumulan hidup kami, dan terutama juga bagi rekan-rekan orang-orang muda, supaya mereka juga mengalami bagaimana Tuhan sendiri menyentuh hidup mereka, menggerakkan mereka, dan mengutus mereka untuk tetap teguh dalam iman dan lalu mewartakannya kepada sesama. Berkatilah juga keluarga-keluarga agar mampu mendampingi anak-anaknya supaya bertumbuh dalam iman yang kokoh, iman yang hidup, iman yang mewujud karena mereka mengalami suasana kasih sejati di dalam keluarga-keluarga mereka. Dan akhirnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang masih berjuang berjarah di muka bumi ini dengan terang agar kami memiliki pengakuan yang makin kokoh dan dengan semangat dan penuh sukacita mewartakannya. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Hani. Untuk kebersamaan kita juga para sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah bersama sepanjang acara ini. Semoga kita dimampukan untuk membawa kabar sukacita dan menjadi sukacita itu sendiri. Dengan demikian, Romo Hani dan saya Laurencia Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.